Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya para jamaah sekalian, semoga Allah memberikan kekuatan iman pada diri kita dan Allah kumpulkan kita kembali bersama dengan rombongan para ahli ilmu dan kita bisa bertetangga dengan para nabi dan insya Allah Allah muliakan kita di jannahnya. Nah, ketika kita bicara tentang inti dari ilmu kesehatan, ya inti ilmu kesehatan itu adalah satu, bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang Allah berikan. Ya, karena sekian banyak orang yang kelihatan sehat tapi sebenarnya jauh dari nilai sehat yang benarnya. Tapi sekian banyak orang yang berbaring di rumah sakit, tapi sungguh dia sehat karena dia bisa bersyukur terhadap rasa sakit yang Allah berikan kepadanya. Maka inti dari ilmu kesehatan itu adalah bagaimana kita memunculkan rasa syukur kita kepada Allah, maka insya Allah kita akan sehat. Nah, para jamaah sekalian, nah di sini kita masih masuk dalam wilayah pandemi. Ketika kita bicara tentang pandemi corona, ya sebenarnya hari-hari ini atau bulan-bulan ini permasalahan itu tidak hanya itu saja. Kebetulan saya tuh sering sekali setiap pagi pada subuh ya sambil menunggu matahari terbit, ternyata pergeseran matahari itu sudah jauh di sentral utamanya. Artinya pada saat pergeseran matahari itu jauh di sentral utamanya, maka wabah lain akan muncul. Salah satunya adalah batuk panjang. Ya, jadi orang batuk itu bisa lama, demam tinggi, ya akhirnya seperti orang sesak, kekurangan oksigen segala macam itu bisa muncul. Ini penyebabnya tidak hanya sekedar virus corona saja, tapi karena pergeseran matahari ini yang menyebabkan efek dari itu semuanya. Nah, maka di sini kita insya Allah sambil diskusi kita belajar, nah bagaimana kita memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk umat dan solusi yang sederhana yang kita bisa dapatkan di dapur rumah kita. Maka temanya adalah sehat dari dapur rumah kita, nafas kita lega, itu insya Allah menjadi solusi yang terbaik. Tips dari dapur rumah kita untuk menaikkan imun atau untuk penyehatan dalam terutama untuk korban-korban COVID. Kalau kita bicara tentang dapur rumah, ya kita bicara dapur dulu. Dapur ini adalah menjadi sentral. Orang tidak akan bisa makan kalau lihat dapurnya jelek. Nah, dapurnya kita itu adalah lambung. Berarti apa yang kita makan. Nah, sekarang konteksnya adalah dari dapur rumah, tapi kita mengerucutkan tentang bumbu-bumbu dapur. Nah, episode yang lalu kita pernah bahas tentang keajaiban bawang merah. Ya, di sini kita sebenarnya perlu, kalau ada tim peneliti, ya para jamaah sekalian, coba kita perlu teliti orang-orang di Brebes, Cilacap yang biasanya di rumahnya itu ditempel bawang merah. Kita sering mungkin berkunjung ya di rumah-rumah mereka, kadang kita hanya ada unsur klinik aja di hati kita. Ini kenapa bawang merah ada di depan pintu? Kenapa bawang merah ada di jendela? Kenapa bawang merah itu ada di dekat kasur? Kita hanya mikir ini klinik. Karena mereka punya sugesti apa? Orang yang menempel bawang merah di depan pintunya, taruh jendelanya, dia akan rezekinya berlimpah. Nah, kalau saya dari sisi ini tidak memandang dari kliniknya. Tapi ternyata ya dapur rumah kita salah satunya adalah bawang merah ini memberikan aromaterapi yang sangat luar biasa. Jadi kalau rumah kita tempel bawang merah banyak, kita masuk udaranya segar. Ya, jadi kalau ada satu kamar anak kita, misalnya anak kita tuh sering sakit di satu kamar tersebut, maka coba kamar itu dikasih bawang merah, ya kita ambil misalnya 5 atau 7 bawang merah, ya kita tebar di kasurnya atau di bawah kasurnya, biar udara dari bawang merah itulah yang menangkap penyakit-penyakit yang ada. Jadi bawang merah itu bisa mengikat bakteri, bisa mengangkat virus, dan yang pasti aroma bawang merah ini bisa menenangkan diri kita. Nah, jadi caranya sangat sederhana. Ya, kita bikin aromaterapi tadi dengan langsung bawang merahnya saja, ya atau kita bisa lakukan dengan beberapa cara. Ya, caranya sederhana. Bagaimana caranya? Pagi hari misalnya konsumsi 60 gram bawang merah. Ya, 60 gram bawang merah ini bisa kita peras, ya kita ambil airnya, kita campur dengan madu, ya atau kita memang iris bawang merah mentah kita konsumsi. Atau bisa dikukus juga, bisa ambil. Tapi setiap pagi konsumsi 60 gram untuk orang dewasa. Nah, untuk anak-anak bisa kita konsumsi hanya sekitar 15 gram saja kalau dia tidak senang campur dengan makanan apa yang membuat dia bisa masuk. Untuk apa? Supaya dia pernafasannya baik, terhindar dari TB pada parunya, dan terhindar dari pembekuan pada darahnya. Jadi dari dapur ini, insya Allah banyak solusi yang paling baik, insya Allah. Selain bawang merah, apalagi yang bisa dijadikan aromaterapi untuk kesehatan dan bagaimana cara kerja aromaterapi terhadap perbaikan kesehatan tubuh? Ya, kalau kita lihat, apakah hanya bawang merah saja? Jawabannya tidak. Selain bawang merah banyak. Indonesia terkenal terhadap dunia rempah.
Bahkan Columbus dibiayain oleh dunia atau negara ya untuk mencari satu negara baru. Ternyata negara barunya itu adalah Indonesia, atau dunia baru itu Indonesia. Dan rempah-rempah Indonesia ini sangat luar biasa. Bahkan seorang kaisar Cina itu baru bisa berbicara kepada menterinya, syaratnya adalah harus mengkonsumsi rempah Indonesia. Nah, jadi ini sangat luar biasa ya. Jadi rempah ini memiliki aromaterapi yang kuat. Maka salah satunya adalah kita bisa membuat, misalnya kita ambil satu rantang air panas yang mendidih ya, atau kita masak air tadi, masukkan yang pertama adalah cengkeh. Ya, untuk satu rantang itu cengkeh cukup 5 ya, 5 biji cengkeh kita masukkan. Nah, yang kedua kayu manis. Ya, kayu manis itu kita ambil satu batang kayu manis dengan satu rantang air tadi. Nah, terus masukkan jahe. Ya, masukin jahe, satu rimpang jahe kita geprek, masukkan ke dalamnya. Nah, yang berikutnya adalah kapulaga. Ya, kapulaga kita masak dengan api kecil ya, dia sampai mendidih, biarkan api kecil. Nah, setelah mendidih kita angkat. Nah, kita angkat, tutup. Nah, ini kita bisa ambil anduk. Nah, nih para jamaah sekalian. Ini kalau orang dulu kan mau flu selalu begitu. Ya, kita lupakan itu. Jadi kita ambil anduk. Nah, uap tadi kita ambil, kita kerukupan. Jadi yang bagus lagi kita tambah. Misalnya kalau di rumah punya kayu putih bagus. Kalau ada minyak habatus sauda yang bagus bisa. Nah, atau juga ada ya misalnya aromaterapi, misalnya habat care, yaitu dari habatus sauda ya yang kita proses. Nah, dia memiliki aroma mentol yang cukup baik, atau peppermint yang cukup baik. Jadi kita tetesin di rantang yang berisi air yang mendidih tadi, kita tetesin. Nah, langsung kita kerukupan, tarik napas panjang, buang, tarik napas panjang, buang. Nah, kalau kita nggak kuat, lepas dulu. Nanti masukkan lagi sampai berapa lama? Ya, sesampainya kita, sekuatnya kita. Nah, maka ini juga akan merespon seluruh organ-organ diri kita sehingga tubuh kita akan lebih baik. Nah, untuk habatus sauda ketika disatukan dengan rempah-rempah tadi, maka efek yang dimunculkan selain pembuluh darah kita lancar, ya jadi pola pikir kita juga jadi lebih tenang, ya relaksasi. Nah, yang pasti habatus sauda ketika diuapkan memiliki 2 energi kuat. Dia memunculkan sifat panas dan sifat dingin sehingga orang yang uap habatus sauda itu nyenyak tidur. Kalau kita demam, ya jangan kita sedikit-sedikit ketergantungan dengan obat-obat tidur segala macam, maka kita bisa munculkan dari kearifan lokal kita dan dari dapur rumah kita. Nah, salah satunya adalah habatus sauda. Habatus sauda yang diuapkan dengan air panas yang mendidih, dia memunculkan 2 sifat atau 2 karakter yang unik. Yang pertama adalah karakter panasnya, yang kedua karakter dingin. Nah, maka 2 karakter ini terrespon dengan uapnya, maka dia akan merangsang saraf kita dan disitulah kita akan mengalami jadi nyenyak tidur. Jadi selain kita menguapkan habatus sauda atau rempah-rempah tadi, ya kita lakukan juga terapi pada wajah kita, nah terutama di sela-sela mata kita. Ya, jadi kita bisa ambil 2 jari kita, nah ini untuk menekan. Nah, ini untuk merangsang saraf kita supaya bisa nyaman. Nah, yang berikutnya mana kita ambil di ala-rosun atau umum mugis. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa puncak dari penyakit itu adalah di ala-rosun atau umum mugis, tempat pertemuannya 100 penyakit. Nah, itu dari telinga kita tarik di atas. Nah, biasa dia di atas ubun-ubun. Nah, ini kita bisa tekan. Ya, ini bisa tekan. Nah, berikutnya mana lagi? Nah, itu berikutnya adalah di oblongata. Oblongata itu adalah lekukan di antara tulang leher dengan tulang belakang kita. Jadi di ujung. Jadi kalau ada kucing, ya kucing itu biasa kalau ada penyakit yang susah, misalnya penyakit kutunya banyak segala macam, itu biasa ditetesin di lekukannya, di punuknya. Nah, itu langsung kutunya hilang. Nah, dalam manusia lekukan ini biasa ketika ditekan, nah ini membuat orang yang sulit tidur akan mudah tidur. Ya, jadi bisa kita lakukan seperti itu untuk istirahat biasa, tidur atau nyaman tidur tanpa menggunakan obat-obat tidur. Nah, jadi itu semuanya bisa kita lakukan. Jadi tidak perlu khawatir ya dengan kita ketika kita terkena wabah tersebut. Yang penting ada tadi puncak dari ilmu kesehatan itu adalah bagaimana kita bisa mensyukuri apapun yang Allah telah berikan kepada kita. Baik. Apakah aromaterapi tersebut dapat meningkatkan saturasi oksigen bagi yang terkena COVID? Apakah aromaterapi, mungkin kita juga pada bertanya, apakah aromaterapi itu bisa meningkatkan saturasi oksigen ya pada penderita COVID itu sendiri? Yang pertama bisa, tapi tetap ya terikatnya oksigen atau berkurangnya oksigen itu karena kepanikan kita. Maka ketika kita bisa melakukan terapi dengan ringan dan kita bisa menghirup uap habatus sauda atau uap rempah-rempah tadi dengan rileks segala macam, nah ini bisa sangat meningkatkan. Bahkan yang menarik ya, episode yang lalu kita pernah membahas
Ya, episode lalu bagaimana terapi paru-paru kita di waktu subuh. Nah, jadi caranya seperti ini. Saya pernah, ini menjadi satu pembelajaran saya dan menjadi kajian. Kajian yang sangat luar biasa. Saya melihat bagaimana Allah mendesain ya kelawar itu dadanya membusung. Dia terbalik, dadanya membusung. Ya, nafasnya dalam teori pernapasan binatang itu dia menggunakan nafas pendek. Tapi artinya paru-paru mereka bersih. Nah, sedangkan kita, ya, setiap hari kita menggunakan paru-paru itu hanya kurang dari 10%. Jarang sekali kita berbicara atau aktivitas sering napas panjang. Tidak, paling kita hanya pendek, ya, ngomong pelan. Jadi, tumpukan-tumpukan toksin di paru-paru kita ini juga berefek panjang. Nah, makanya untuk meningkatkan, yang pertama kita harus bersihkan paru-paru kita dulu. Nah, bersihkan paru-paru kita dengan napas pendek. Jadi gini. Jadi tarik napas lewat hidung, buang lewat hidung sampai busung Anda. Nah, ini dengan rileks, nah biasa orang itu akan merasakan, wah, saya terasa pembuluh darahnya ini mengalir semuanya dan keringatan semuanya. Nah, ini bisa meningkatkan saturasi oksigen. Ya, tapi dengan kita bisa sambil senyum, jangan cemberut, karena cemberut ini juga bisa mengunci ya untuk relaksasi dan akhirnya mengunci oksigen itu untuk bisa berkembang. Jadi caranya intinya adalah kita harus rileks semuanya. Ya, kita bisa. Nah, bisa juga dengan cara apa? Ya, kita membuka pembuluh-pembuluh darah kita dengan senam ringan. Jadi misalnya kita berjemur di pagi hari, misalnya kita ambil kelenjar timus kita di sekitar hulu hati kita, nah kita bisa tekan. Ya, kita bisa tekan, kita tekan pelan-pelan, terus nah kita rasakan. Nah, ini kita bisa lakukan, nah ini bisa meningkatkan. Herbal Wahyu yang bisa meningkatkan saturasi oksigen selain madu itu adalah zaitun. Kenapa zaitun? Karena zaitun memiliki rantai skualen yang sifatnya stabil. Dalam rantai skualen itu adalah memecahkan dua oksigen aktif. Jadi kalau dia mengkonsumsi zaitun atau kita mengkonsumsi zaitun, maka asupan oksigen akan baik. Nah, yang berikutnya adalah posisi tidur kita yang harus kita atur. Jadi kalau misalnya orang ada masalah pada oksigennya atau sesak pada nafasnya, nah posisi tidurnya itu harus diatur. Jadi itu insya Allah. Dan latihan huruf Al-Quran. Ya, jadi baca Al-Quran. Baca Al-Quran ini insya Allah bisa memberikan solusi. Karena yang sebelumnya kita angkat bahwa kata syifa dalam Al-Quran ada 4, 3 wujudnya adalah Al-Quran sendiri. Maka Al-Quran ini sangat baik sekali insya Allah. Jadi latihan huruf dengan membuka huruf. Ya, jadi misalnya kita baca dengan membuka huruf, betul-betul kita sempurnakan mulut kita sempurnakan huruf-huruf itu, ini sangat luar biasa. Ya, contoh yang sangat sederhana. Kenapa doa-doa kesembuhan itu, kalau kita lihat banyak mengandung huruf yang sifatnya hamas. Hamas itu adalah disease. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu rata-rata hamas. Nah, kenapa? Ini adalah membuka oksigen kita ke otak. Ya. Nah, kenapa juga ada beberapa huruf yang sulit? Ya, misalnya huruf yang keluar dari tenggorokan kita. Huruf H, segala macam itu dari tenggorokan. Baik itu pangkal, tengah, segala macam. Nah, kenapa itu sulit? Karena itu adalah merangsang bagaimana organ ginjal kita bekerja. Nah, terbentuknya sistem imun itu salah satunya ketika organ ginjal bagus. Dan oksigen ke otak itu juga bisa didorong dengan adanya jantung dan ginjal kita, insya Allah. Terkait terapinya, terapi atau olahraga apa aja yang baiknya kita lakuin untuk meningkatkan imun dan saturasi oksigen bagi penderita COVID? Ya, baik. Nah, kalau kita lihat apakah ada olahraga atau terapi yang simpel yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan saturasi oksigen atau meningkatkan ya tadi oksigen kita dalam darah kita sehingga tubuh kita nyaman. Nah, sebenarnya yang dikatakan olahraga di sini harus kita pahami. Nah, ini kesalahan kita bahwa olahraga itu langsung kita push, capek, lelah, akhirnya kita drop. Yang dikatakan olahraga itu sedikit tapi rutin dan dia bisa ceria. Nah, olahraga apa yang bisa kita lakukan untuk para penderita COVID? Jadi yang pertama, jangan kita lakukan kesalahan dalam olahraga. Kadang kita karena nggak pernah olahraga, nafsu olahraga langsung capek. Nah, ini juga berat. Jadi namanya olahraga itu bertahap. Dan juga jangan kita mengatakan olahraga sunnah. Bagaimana kalau kita berkuda memanah segala macam? Boleh, tapi jangan terlalu diporsir. Ya, jangan sampai juga olahraga berubah menjadi olahraga selfie. Naik kuda, di atas kuda foto, turun lagi. Nah, itu juga tidak ada manfaatnya. Ya, memanah cuma narik busur panah, foto, setelah itu udah selesai. Itu namanya olahraga selfie. Jadi olahraga yang paling bagus adalah kita melakukan olahraga itu ya pelan tapi rutin. Nah, misalnya apa? Sekarang lagi demannya bersepeda. Ya jangan terlalu diporsir langsung baru naik sepeda karena sepeda baru langsung jalannya jauh. Jangan, pelan-pelan. Nikmatin. Atau di rumah. Bagaimana kita lakukan di rumah? Tadi sambil berjemur, ya kita buka dada kita karena kita akan memunculkan tadi terapi yang sederhana tadi. Ya kita lakukan, misalnya kita tarik
Nah, tarik nafas. Nah, karena kalau tadi dari jam 3 pagi sampai jam 5 itu adalah tarik lewat hidung, buang lewat hidung. Nah, tapi dari jam 5 sampai jam 7 atau sampai jam 8 pagi, maka nafas yang paling bagus adalah tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Nah, maka ketika kita sambil berjemur, melakukan olahraga di pagi hari tadi di waktu duha ketika matahari ya terbit, nah maka kita olahraga tarik lewat hidung, buang lewat hidung. Jadi nah, jadi kita buka, busungkan dada, buka. Ya, terus tarik. Nah, sampai kita hentakkan. Nah, ini juga akan membangkitkan. Ya, jadi olahraganya tidak mesti harus. Ini bisa dilakukan 10 kali pengulangan, insya Allah kita keringetan, kita sehat. Nah, terus terapi-terapi mana lagi? Ini seperti orang latihan stroke. Ya, misalnya kita apa? Nah, kita bisa pukul tangan kita seperti ini. Nah, untuk apa? Membangkitkan sebenarnya sistem imun di dalam tubuh kita. Ya, kita bisa lakukan pemukulan seperti ini juga, senam-senam ringan yang bisa kita lakukan. Jadi nggak mesti yang olahraga itu kita harus berlari segala macam. Olahraga itu bagaimana kita bisa merilekskan diri kita sehingga kita akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa, insya Allah. Cara penggunaan aromaterapi, Ustaz. Nah, terus di sini para sahabat saya atau para jamaah sekalian, ya ini ada misalnya bagaimana sih Ustaz, kalau saya tuh males membuat tadi air dipanasin. Nah, itu bisa misalnya punya apa? Tungku aromaterapi. Ini ada sampel. Ya, tungku aromaterapi ini kecil, imut lagi itu. Kayak yang bicara imut, hitam mutlak ya. Ini kecil. Ada juga yang dipuser. Pokoknya cari aja yang mudah, murah meriah, jadi tidak ada terapi yang kesannya mahal. Ya, kalau di kita itu cari yang mudah. Jadi kalau ada murah meriah seperti ini, nah tinggal dikasih air, ambil bawang merah tadi 1 siung bawang merah, geprek, kasih di air tersebut. Ya, terus kita masukkan misalnya ada habat care, di situ ada habatus sauda, ada peppermint, tinggal ditetesin. Ya, tinggal ambil lagi sedikit jahe, digeprek, masukin, nah dibakar. Cari lilinnya. Ya, jadi dibakar ketika malam hari supaya apa? Anak kita yang tadinya napasnya sesak, dia bisa mencium uap aromaterapi. Nah, kita juga ketika masuk bisa mencium uap aromaterapi biar sampai lilinnya habis. Ya, kalau ada diffuser yang pakai listrik, ya lebih bagus lagi. Jadi airnya tadi tinggal dikasih bawang merah. Jadi aroma bawang merah tadi itu menguatkan juga sistem kerja paru-paru kita. Jadi sederhana, kita bisa lakukan dari barang-barang yang ada di sekitar kita. Tapi jangan malas, karena malas ini menjadi sumber penyakit yang lebih parah daripada corona, insya Allah. Para jamaah sekalian, ya, yang pasti wabah ini bukan akhir segalanya, tapi wabah ini adalah bagaimana kita untuk bangkit, sebagaimana kita berharap bahwa imun kita akan bangkit. Maka selalu kuatkan keimanan kita dan selalu bersyukur kepada Allah, itu adalah kunci bagaimana oksigen kita baik dan imun kita akan berkembang. Afwan minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.